Ismail Roji Al-Faruqi dan Naqib Al-Atos. Jika kita berbicara tentang islamisasi ilmu pengetahuan, biasanya rujukannya berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Atos dan Ismail Roji Al-Faruqi. Antara Al-Atos dan Al-Faruqi mempunyai kesamaan pandangan, seperti pada tataran epistemologi, mereka sepakat bahwa ilmu tidak bebas dari nilai, value free, tetapi terikat, value bound, dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Maka dari itu, mari kita kenal lebih dekat siapa sosok Ismail Roji Al-Faruqi dan Naqib Al-Atos, serta pemikiran mereka terhadap pendidikan Islam. Ismail Roji Al-Faruqi adalah seseorang dari Java, Palestina, yang dilahirkan pada 1 Januari 1921. Pendidikan pertamanya diperoleh dari ayahnya, Abdul Al-Huda Al-Faruqi, seorang hakim dan tokoh agama terkemuka di kalangan sarjana Islam dan juga dari masjid setempat. Pada tahun 1926, Al-Faruqi mulai bersekolah di The French Dominical College des Frères dan lulus pada tahun 1936. Kemudian melanjutkan studinya di Sekolah Ilmu Seni dan Pengetahuan pada The American University di Beirut dan mendapat gelar sarjana muda BA di bidang filsafat pada 1941. Tahun 1948, Palestina diduduki oleh penjajah Yahudi. Kondisi ini mengharuskan Al-Faruqi dan sekeluarganya hengkang dari tanah airnya dan terpaksa mengungsi ke Amerika Serikat. Di sana Al-Faruqi mendaftarkan diri di Indian University Graduate School of Arts and Science dan memperoleh gelar MA pada tahun 1951. Al-Faruqi menerima anugerah gelar MA di bidang filsafat dari Department of Philosophy Harvard University. Tahun 1951, Al-Faruqi mengajukan tesisnya yang berjudul Justifying the Good Metaphysics and Epistemology of Value, justifikasi kebenaran, metafisika, dan epistemologi nilai, pada Indian University di Bloomington, dan berhasil menerima gelar PhD pada 1952. Awal tahun 1993, Al-Faruqi dan istrinya tinggal di Syria, kemudian ke Mesir dari tahun 1954 sampai 1998 untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman pada Universitas Al-Azhar, Kairo, dan berhasil memperoleh gelar PhD. Namun kini, Ismail Roji Al-Faruqi telah tiada. Tanggal 27 Mei 1986, Al-Faruqi tewas mengenaskan karena dibunuh bersama istrinya Lois Lamia Al-Faruqi di kediamannya di Wyncote, Pennsylvania, Amerika Serikat. Kematiannya diduga akibat suara-suara pedasnya yang mengundang kemarahan masyarakat Afro, Amerika, dan para imigran Muslim serta kritiknya kepada Zionisme Israel. Konsep pendidikan Islam menurut Ismail Roji Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, fitrah adalah potensi manusia untuk beragama, tauhid. Namun, dalam konteks ini, tauhid tidak hanya menegaskan secara verbal bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya. Lebih dari itu, makna tauhid mengajarkan kepada manusia akan eksistensi manusia yang sebenarnya dengan menjadi khilafatullah fil ard. Manusia akan menunjukkan eksistensi yang sebenarnya dan akan mampu menjalankan tugasnya. 2. Dasar dan tujuan pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan, Al-Faruqi memberikan konsep pemikiran dan arah baru bertalian dengan paradigma pendidikan Islam selama ini yang selalu mencari dan menerapkan filsafat barat, terutama tentang konsep dikotomi pendidikan. Menurutnya, dikotomi pendidikan harus dibumi hanguskan dan disubstitusi dengan paradigma pendidikan yang terpadu dan terintegrasi. Konsep pendidikan selama ini dibangun dan diterapkan tidak berpedoman pada konsep awal tauhid. Menurut Al-Faruqi, tauhid sebagai prinsip keluarga memposisikan keluarga sebagai media untuk memenuhi tujuan ilahi penghambaan. Keluarga menghasilkan suatu relasi yang luas dan kompleks karena di dalamnya tercipta suatu nilai pendidikan dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dalam upaya membangun kembali semangat umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kebebasan penalaran intelektual dan kajian-kajian rasional, empirik, dan filosofis, sehingga tetap merujuk kepada kandungan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga umat Islam akan bangkit dan menyusul ketinggalan dari umat lain, khususnya Barat. Syekh Muhammad Naqib
Al-Athos. Al-Athos memiliki nama lengkap Syed Muhammad Naqib Ibn Abdullah Ibn Muhsin Al-Athos. Ia lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Silsilah keluarganya bisa dilacak melalui silsilah Sayyid dalam keluarga Ba'alawi di Hadramaut dengan silsilah yang sampai pada Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Syed Ali Putra dari Abdullah Ibn Muhsin Ibn Muhammad Al-Athos. Ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus. Kakek Syed Muhammad Naqib Al-Athos adalah seorang wali yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun di negeri Arab. Sejarah pendidikannya dimulai dari sejak usia 5 tahun ketika ia di Johor saat bersama paman yang bernama Encik Ahmad, lalu dididik oleh Ibu Izzah sampai pada Perang Dunia Kedua pecah. Ketika itu ia secara formal Al-Athos belajar di NGE Faber School di Johor sampai usia 10 tahun. Karena kondisi yang kurang menguntungkan, Al-Athos pindah lagi ke Indonesia dan belajar di Urwa Al-Wusqa, Sukabumi. Tahun 1946, Al-Athos kembali ke Johor dan lanjut pendidikannya di Bukit Zahra School, kemudian di English College Johor Baru 1946 sampai 1951. Tahun 1957, Al-Athos pindah keluar dari dinas militernya dan melanjutkan kuliah di Universitas Malaya sampai pada tahun 1959 di Fakultas Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, lalu mendapatkan beasiswa di McGill University, Montreal, Kanada. Al-Athos mendalami ilmu di Institute of Islamic Studies selama 3 tahun dan melanjutkan S3-nya di University of London dan mendapatkan gelar PhD. Sekembalinya dari Inggris, ia mengabdikan dirinya pada University Malaya sebagai dosen tetap. Disinilah awal karir dan kiprah prestasi seorang Syed Muhammad Naqib Al-Athos. Konsep pendidikan Islam menurut pemikiran Naqib Al-Athos. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Athos, pendidikan khas Islam merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia, mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Ringkasnya, pendidikan adalah suatu proses penanaman, pengenalan, dan pengakuan ke dalam diri manusia dalam rangka membimbing manusia kepada pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan. Artinya, di sini Syekh Muhammad Naqib Al-Athos memaknai konsep pendidikan secara substansif, mengarahkan manusia untuk mengakui akan Tuhannya. Dengan demikian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seharusnya menjadikan manusia kembali kepada Tuhannya dalam segala aktivitas kehidupannya. Pendidikan Islam dalam konteks Al-Athos adalah ta'alib, bukan tarbiyah ataupun ta'alim. Bagi Al-Athos, pandangan kata pendidikan yang tepat dan benar adalah ta'alib. Ta'alib sendiri sudah mencakup tarbiyah dan ta'alim ataupun kedua-duanya. Pendidikan pada hakikatnya adalah menanamkan adab pada peserta didik, dan ta'lim menunjukkan pendidikan intelektual, spiritual, dan sosial bagi anak muda maupun orang dewasa. Alasan Al-Athos cenderung lebih memakai ta'adib daripada istilah tarbiyah maupun ta'lim adalah karena adab berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada anak didik kecuali orang tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang. Al-Athos bahwa tujuan mencari ilmu adalah untuk menanamkan kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai seorang manusia dan individu, bukan hanya sebagai warga negara ataupun anggota masyarakat. Yang perlu ditekankan dalam pendidikan adalah manusia sebagai manusia sejati, sebagai warga kota, sebagai warga negara dalam kerajaannya yang mikro, sebagai sesuatu yang bersifat spiritual. Dengan demikian, yang ditekankan itu bukanlah nilai manusia sebagai entitas fisik yang diukur dalam konteks pragmatis dan utilitarian berdasarkan kegunaannya bagi negara, masyarakat, dan dunia.
Dan itulah materi pendidikan Islam dalam pemikiran Ismail Roji Al-Faruqi dan Naqib Al-Attas yang bisa kami paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.